Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Herunisa dengan NIM 18623500058 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan kompetensi pendidikan calon guru-guru untuk menjadi guru yang profesional untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rizawati MSI. Apa itu kompetensi pendidikan calon guru? 1. Definisi. Kompetensi pendidikan calon guru mengacu pada kombinasi kualifikasi akademik, keterampilan, dan pemahaman mendalam tentang pendidikan yang diperlukan untuk menjadi seorang guru yang efektif. Kedua, pentingnya kompetensi pendidikan calon guru menentukan kemampuan seorang guru dalam membangun pengalaman belajar yang positif dan memfasilitasi perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa. Yang ketiga, pilar utama. Kompetensi pendidikan calon guru mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk sukses dalam tugas-tugas pengajaran. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. 1. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, merancang dan pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kedua, kompetensi pribadi adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa dan berwibawa, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang ketiga, yaitu penguasaan materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Berikutnya yaitu kualifikasi akademik dan keahlian profesional. 1. Kualifikasi akademik. Memiliki gelar pendidikan yang relevan dan kompetensi dalam bidang studi yang diajarkan. Kedua, keahlian profesional, menguasai strategi pengajaran yang efektif, mengetahui metode evaluasi, dan memiliki pemahaman tentang kurikulum pendidikan. Yang ketiga, pengembangan profesional, terus mengembangkan wawasan dan keterampilan melalui pelatihan dan pengembangan diri untuk tetap relevan dalam dunia pendidikan yang terus berkembang. Berikutnya, kemampuan dalam memberikan pengajaran dan evaluasi. 1. Pengajaran inklusif. Mampu mengajarkan dengan memperhatikan kebutuhan individu dan menggunakan metode yang beragam untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. 2. Pengelolaan kelas. Mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif, menjaga disiplin, dan mengelola interaksi antar siswa. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Mampu mengevaluasi pemahaman siswa, memberikan masukan konstruktif, dan menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan pemahaman atas karakteristik siswa dan lingkungan belajar. 1. Perbedaan individual. Memahami perbedaan individu siswa seperti gaya belajar, kecepatan perkembangan, dan kebutuhan khusus. Kedua, komunikasi efektif. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk membangun hubungan yang kuat dengan siswa dan mendukung perkembangan mereka. Yang ketiga, lingkungan belajar. Memotivasi siswa mendirikan lingkungan belajar yang positif dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Berikutnya, kemampuan komunikasi dan kolaborasi. 1. Kemampuan komunikasi. Komunikasi yang efektif dengan siswa
orang tua, dan kolega untuk memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan saling pengertian tercapai. Yang kedua, kolaborasi tim. Kemampuan bekerja secara tim dengan guru dan personil sekolah lainnya untuk memaksimalkan keberhasilan belajar siswa. Yang ketiga, hubungan orang tua. Menjaga hubungan yang baik dengan orang tua siswa untuk melibatkan mereka dalam pendidikan anak-anak mereka. Berikutnya, pengembangan diri sebagai seorang pendidik. Pertama, pelatihan dan workshop. Menghadiri pelatihan dan workshop untuk mengasah keterampilan pengajaran dan mengikuti perkembangan terkini dalam pendidikan. Kedua, pengayaan pengetahuan. Membaca buku dan sumber belajar lainnya, serta menjaga diri tetap terinformasi dan terus belajar dalam berbagai aspek pendidikan. Yang ketiga, jaringan profesional. Terlibat dalam jaringan profesional seperti asosiasi guru untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya. Berikutnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran. 1. Penerapan teknologi. Menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan interaksi, menjaga minat siswa, dan memfasilitasi pengalaman belajar yang lebih mendalam. Yang kedua, penggunaan media digital. Menggunakan media digital seperti video, gambar, dan presentasi untuk menggambarkan konsep-konsep yang kompleks dan meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga, keamanan teknologi. Melindungi privasi siswa dan mengamankan penggunaan teknologi dalam lingkungan yang aman dan bertanggung jawab. Bagaimana cara meningkatkan kualitas guru profesional? Nah, berikut ini adalah cara meningkatkan kualitas guru profesional. Yang pertama, melakukan jenjang pendidikan lebih tinggi. Kedua, mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas guru. Dan yang ketiga, aktif melakukan penelitian. Berikut ini merupakan kompetensi guru profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama, calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1 atau D4. Yang kedua, sertifikat bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh masyarakat. Yang ketiga, sertifikat pendidik bagi calon guru harus dilakukan objektif, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, jumlah peserta didik pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh menteri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kekurangan dalam pelapasan kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan itu datangnya dari saya sendiri, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.